Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Al-Kusyairi, NPM 212610189. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya berterima kasih kepada dosen pengampun Pak Mufti Hasan Al-Fani, SE, SY, ME, yang telah berpartisipasi dalam hasil presentasi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi dalam organisasi yang beranggotakan Andi Nur Hikmah, Azura, Miftahul Jannah, saya sendiri, Valencia Misel. Komunikasi dalam organisasi meliputi 4 hal. Yang pertama, manajemen konflik. Yang kedua, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Dan yang keempat, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Pendahuluan. Komunikasi yaitu proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Menurut Goldberg, suatu komunikasi organisasi yaitu proses, pencintaan, dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan hubungan. Ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik yaitu proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Cara penanganan konflik di dalam manajemen konflik ini dilakukan secara konstruktif dan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif serta dapat merancang sistem kooperatif yang praktis untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruktif. Hal-hal yang menyebabkan konflik biasanya ada 4 macam. Yang pertama, kesaling tergantungan. Dan yang kedua, perbedaan tujuan. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Dan yang keempat, kenakan permintaan. Beberapa pendekatan untuk mengelola konflik. Problem solving, win-win solution. Para pelaku bertemu dengan mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan konflik. Tujuannya ialah untuk mengintegrasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok. Kedua, subordinate goals. Pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Expansion of resources dilakukan dengan cara memperluas sumber daya organisasi. Avoidance manager melakukan menghindar seolah-olah tidak ada konflik. Smoothing, teknik ini menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kompromis, menyelesaikan konflik dengan berkompromi serta saling berkorban dan memuaskan antar kelompok. Authoritative government, manajer memiliki kuasa untuk memaksa bawahannya menghentikan konflik yang terjadi. Intergroup training, kelompok yang bertikai diminta untuk mengikuti seminar atau lokarya di luar tempat kerja. Dengan begitu, pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat memperbaiki sikap dan hubungan. Third party mediation, menggunakan konsultan sebagai pihak ketiga yang diundang untuk membiasi kelompok yang bertikai. Macam-macam pengelolaan konflik. Yang pertama, avoiding, yaitu orang atau organisasi yang cenderung menghindari konflik. Accommodation, mengumpulkan pendapat pihak-pihak yang terlibat konflik dan mencari jalan keluarnya dengan semua masukan yang diperoleh. Compromising, menyelesaikan konflik dengan menegosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat menghasilkan jalan tengah
yang memuaskan kedua belah pihak. Converging, pihak yang berkonflik bersaing untuk memenangkan konflik, win-loss solution. Collaborating, bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan, win-win solution. Win-win solution. Conglomeration, cara ini menggunakan kelima style bersama-sama dalam menyelesaikan konflik. Fungsi manajemen konflik: meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa saling menghormati, konflik dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam organisasi, karena tanpa adanya komunikasi, segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan baik. Kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi dengan rekan kerja atau atasan yang dampaknya cukup besar bagi individu maupun organisasi. Miskomunikasi yaitu kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam mencerna proses komunikasi, sehingga antar pesan yang disampaikan dan pesan yang telah diterima berbeda arti dan penafsirannya. Akibat dari miskomunikasi adalah munculnya konflik-konflik di dalam organisasi. Macam-macam konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik pribadi, personal konflik, merupakan konflik yang terjadi dalam diri setiap individu karena pertentangan antara apa yang menjadi harapan dan keinginannya dengan apa yang dia hadapi atau dia peroleh. Konflik antar pribadi, interpersonal konflik, merupakan konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan latar belakang individu, usaha jenis kelamin, kebiasaan, kepercayaan, dan cara pandang. Ketiga, konflik organisasi, organisational konflik, perilaku yang terjadi antar kelompok dalam organisasi di mana anggota kelompok mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya dan merasa bahwa kelompok lain menghalangi pencapaian terus maupun harapan-harapannya. Cara mengatasi konflik dengan komunikasi dalam organisasi. Membicarakan konflik yang terjadi dengan tenang. Pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah konflik terjadi. Jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah usai. Jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Komunikasi berperan penting dalam organisasi sebagai saluran dalam melakukan, menerima pengaruh, dan sebagai alat pendorong motivasi kerja. Sebagai sarana yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai sebuah tujuan. Komunikasi menciptakan serta menjaga relasi dan hubungan yang intim antara pemimpin dan dengan karyawan, serta antar karyawan. Komunikasi menghubungkan antara orang dengan antar bagian dalam organisasi, serta menggerakkan mereka agar mau bekerja sama meraih tujuan. Komunikasi menjadi saluran dalam melakukan, menerima pengaruh maupun sebagai pendorong atau motivasi kerja yang memungkinkan tujuan organisasi terwujud. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi, yaitu komunikasi dapat dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh subscriber sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber. Komunikasi yang efektif membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkannya dengan cepat kepada karyawan yang memerlukan informasi tersebut. Manfaat komunikasi yang efektif antara lain ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas, mengatasi atau menghindari konflik.
mengembangkan potensi setiap karyawan. Keempat, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi antara individu atau kelompok yang mempergunakan bahasa sebagai alat penghubung. Yang kedua, nonverbal, yaitu proses yang dijalani oleh seorang individu atau lebih saat menyampaikan isyarat-isyarat untuk menyampaikan informasi. 5 fungsi komunikasi nonverbal, yakni yang pertama, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya menganggukkan kepala. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal, misalnya memuji kerja seorang teman dengan cara tersenyum. Komplement, melengkapi dan memperkaya makna pesan non-verbal. Kelima, aksentuasi, menegaskan pesan verbal, misalnya mengungkapkan kesalahan dan memuji kerjanya. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi informatif, yaitu untuk memberikan dan menyampaikan informasi kepada orang lain. Fungsi regulatif, yaitu yang berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam suatu lembaga dan organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu. Keempat, fungsi integratif, fungsi organisasi yang bertujuan untuk menyatukan sebuah elemen yang berada di organisasi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akhiri presentasi hari ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.